Pernahkah Anda mendengar nama Sabdo Palon? Bukan seorang raja, bukan pula panglima perang. Tapi tanpa dirinya, Majapahit tak akan pernah tegak seteguh dulu. Ia adalah penasehat rohani Prabu Brawijaya V. Lelaki yang kata-katanya lebih tajam dari keris, namun lebih lembut dari aliran sungai. Seorang bijak yang tidak tercatat di batu prasasti, tapi abadi dalam ingatan rakyat Jawa. Tapi berhati-hatilah, karena setiap kali nama itu disebut, ada getar halus yang menjalar di udara, seolah sejarah sendiri sedang berbisik. Bayangkan malam di lereng Gunung Lawu. Kabut turun begitu pekat, dan dari hutan terdengar gamelan samar. Tanpa wujud, tanpa pemain. Bagi masyarakat sekitar, itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan tanda bahwa janji lama masih hidup. Konon, menjelang runtuhnya Majapahit, Sabdo Palon mengucapkan sabda terakhirnya. Manusia boleh berubah, kerajaan boleh runtuh, tapi janji yang diingkari akan kembali menagih. Entah pada siapa, entah kapan. Kalimat itu menjadi misteri. Apakah itu peringatan? Ataukah sumpah yang memang akan terwujud? Sahabatku, mari kita resapi sebentar. Apa arti kata-kata itu bagi kita hari ini? Bukankah benar manusia sering mengingkari janjinya sendiri kepada sesama, kepada alam, bahkan kepada dirinya? Dan bukankah setiap janji yang diingkari selalu datang kembali dalam bentuk bencana atau penyesalan? Inilah mengapa sosok Sabdo Palon tidak pernah mati. Ia hidup dalam sabda, dalam petuah yang selalu relevan dari masa ke masa. Sejarah menulis, Sabdo Palon bukan sekadar penasihat. Ia adalah penjaga keseimbangan. Ia yang mengingatkan Majapahit bahwa sebuah kerajaan tidak akan hancur karena serangan musuh, melainkan karena kebutaan dalam diri penguasanya sendiri. Petuahnya sederhana tapi dalam. Barang siapa menguasai bumi, tapi tidak menguasai dirinya, maka ia hanyalah bayangan yang menunggu runtuh. Teman-teman, bayangkan kalimat itu bukan hanya ditujukan pada raja berabad-abad lalu, tapi juga pada kita hari ini. Berapa banyak manusia yang sibuk menguasai dunia, tapi lupa menundukkan dirinya sendiri? Inilah mengapa, meski jasad Sabdo Palon telah lama hilang di telan sejarah, sabda dan kebijaksanaannya masih hidup. Dan setiap kali Gunung Lawu diselimuti kabut, orang percaya ia masih mengawasi, menunggu, dan mengingatkan. Maka pertanyaan besar muncul, apakah Sabdo Palon benar-benar akan kembali seperti sumpahnya 500 tahun lalu? Ataukah ia tak pernah pergi dan sejak dulu masih berdiri di balik kabut Lawu? Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar. Namun, di balik gemerlap istana, singgasana, dan peperangan, ada satu hal yang jarang ditulis dalam prasasti. Siapa yang menjaga kebijaksanaan para raja? Disinilah nama Sabdo Palon muncul. Ia bukan sekadar penasihat. Ia adalah cermin bagi penguasa. Menegur dengan kata-kata yang sederhana namun menusuk. Konon, dalam sebuah pertemuan istana, ketika para adipati sibuk membicarakan pajak, tanah, dan pasukan, Sabdo Palon berkata pelan, "Kerajaan ini tidak akan runtuh karena kurang prajurit, bukan pula karena tanahnya menyempit. Kerajaan akan runtuh bila hati penguasanya buta, dan rakyatnya kehilangan rasa percaya." Kata-kata itu membuat ruangan sepi.
Karena semua tahu, kebesaran Majapahit bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kepercayaan. Dari rakyat kepada rajanya, dan dari raja kepada rakyatnya. Sejarah memang jarang mencatat detail kata-kata bijak ini, tapi jejaknya hidup dalam tutur Jawa. Sabdo Palon diyakini menguasai ilmu kebatinan, filsafat, dan kearifan alam. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia, alam, dan Sang Pencipta adalah satu kesatuan. Ia pernah berkata, "Siapa yang merusak hutan, sedang ia berharap hidup dari tanah. Siapa yang mengkhianati rakyat, sedang ia ingin tahta tetap tegak. Mereka itu sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri." Dan bukankah kata-kata itu terasa nyata hari ini? Ketika alam dirusak, ketika rakyat kehilangan suara, bukankah kehancuran datang bukan dari luar, melainkan dari dalam? Di balik kebijaksanaan itu, ada satu hal yang membuat nama Sabdo Palon tetap wingit. Ia bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menyimpan janji. Janji bahwa ketika manusia semakin jauh dari keseimbangan, kabut lawu, suara gamelan, hingga cerita pendaki yang tersesat di pasar setan, semua dianggap sebagai tanda bahwa Sabdo Palon tidak pernah benar-benar pergi. Maka, pertanyaannya, apakah ilmu dan kebijaksanaan Sabdo Palon hanya tinggal cerita? Ataukah ia masih menunggu untuk menagih janji yang pernah terucap ratusan tahun lalu? Majapahit, kerajaan yang dulu megah dengan armada lautnya, yang benderanya berkibar sampai jauh ke seberang lautan. Namun, sebesar apapun kejayaan, waktu selalu membawa ujian. Di akhir abad ke-15, Majapahit mulai rapuh. Perpecahan internal, perebutan tahta, ditambah gelombang perubahan besar. Masuknya agama baru yang mulai menggeser tatanan lama. Di istana, para bangsawan sibuk berebut pengaruh. Telinga raja penuh dengan bisikan kepentingan. Dan di tengah kegaduhan itu, suara Sabdo Palon kembali terdengar. Ia berkata dengan tenang, namun tajam. "Bukan musuh dari luar yang menghancurkan kerajaan ini, tetapi karena kalian sendiri lupa pada janji menjaga bumi, menjaga rakyat, dan menjaga keseimbangan." Catatan Babat menyebutkan, menjelang keruntuhan Majapahit, Sabdo Palon sempat menyampaikan sabda terakhir, sebuah ucapan yang hingga kini dianggap wingit. "Aku, Sabdo Palon, tidak akan mati. 4,5 abad lagi aku akan kembali untuk menagih janji yang dikhianati." Catatan Babat menyebutkan, menjelang keruntuhan Majapahit, Sabdo Palon sempat menyampaikan sabda terakhir. Sebuah ucapan yang hingga kini dianggap wingit. "Aku, Sabdo Palon, tidak akan mati. 4,5 abad lagi aku akan kembali untuk menagih janji yang dikhianati." Tahta bukan untuk diwarisi, tapi untuk diuji. Siapa yang berkuasa namun menindas, ia hanya sedang memahat nisan bagi dirinya sendiri. Dan kini, ratusan tahun setelah sabda itu diucapkan, orang-orang masih bertanya, apakah Sabdo Palon benar-benar lenyap bersama Majapahit, atau ia hanya bersembunyi menunggu masa janjinya tiba. Kabut gunung, gamelan gaib, pasar setan, hingga bisikan dalam doa semuanya sering dikaitkan dengan bayangan sosok ini. Seolah Sabdo Palon memang tak pernah mati, hanya menunggu saat untuk kembali. Saudaraku, sejarah bukan hanya catatan masa lalu. Sejarah adalah cermin, dan apa yang pernah diucapkan Sabdo Palon, kini seperti bergema kembali di tengah kita. Mari kita lihat keadaan hari ini. Rakyat banyak yang berteriak, keadilan semakin jauh, kebenaran semakin samar. Alam pun ikut merintih, hutan ditebang tanpa belas kasih. Sungai penuh sampah,
udara sesak oleh asap. Bukankah ini seperti yang pernah diingatkan Sabdo Palon ratusan tahun lalu? Siapa yang merusak hutan, sedang ia berharap hidup dari tanah. Siapa yang mengkhianati rakyat, sedang ia ingin tahta tetap tegak. Ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa bukan sekadar nasihat kuno, tapi ramalan yang sedang kita jalani. Wajah rakyat kecil yang bekerja keras namun tetap miskin. Hutan yang gundul. Para pemimpin yang berbicara di panggung megah. Seakan suara Sabdo Palon tidak pernah benar-benar hilang. Ia menunggu di balik kabut, mengingatkan, bahkan menegur. Bahwa kepemimpinan tanpa keadilan hanyalah bayangan tanpa cahaya. Di masa Majapahit, ia berkata, kerajaan akan runtuh bila penguasanya lupa pada rakyat, dan rakyat kehilangan rasa percaya kepada rajanya. Bukankah itu terasa nyata di zaman ini, ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan, ketika hukum berjalan pincang, ketika kekuasaan hanya jeti milik segelintir orang? Tahta hanyalah titipan, kekuasaan bukan untuk diagungkan, tetapi untuk diuji sejauh mana engkau sanggup berlaku adil. Karena janji Wingit Sabdo Palon bukan sekadar cerita kosong. Ia pernah bersumpah 4,5 abad setelah keruntuhan Majapahit. Ia akan kembali menagih janji. Apakah masa itu telah tiba? Apakah semua krisis yang kita lihat hari ini adalah tanda bahwa janji itu mulai bergerak? Atau tanda bahwa penagih janji itu sudah dekat? Saudaraku, di titik ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sedang mengulangi kesalahan para penguasa Majapahit dulu? Apakah kita sedang lupa menjaga keseimbangan? Hingga masa tagihan janji benar-benar datang. Karena jika itu terjadi, bukan hanya penguasa yang akan diuji, tetapi kita semua sebagai bangsa. Maka dengarlah, Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah suara hati nurani bangsa ini, dan suara itu akan selalu datang, setiap kali keadilan dilupakan. Saudaraku, sejarah boleh berakhir. Majapahit boleh runtuh. Istana boleh hancur dan tinggal nama. Namun ada sesuatu yang tidak pernah musnah, suara bijak yang hidup di hati manusia. Sabdo Palon bukan sekadar tokoh dalam babat. Ia adalah suara yang selalu muncul setiap kali manusia terlena oleh kekuasaan. Setiap kali pemimpin lupa pada rakyatnya. Setiap kali kita sendiri lupa pada arti keseimbangan hidup. Kekuasaan bukan untuk dibanggakan, ia hanyalah ujian. Apakah engkau sanggup berlaku adil? Karena tanpa keadilan, semua yang kau bangun hanyalah bayangan yang menunggu runtuh. Dan bukankah hari ini kita masih bisa mendengar gema itu? Bukan dari istana, bukan dari prasasti, melainkan dari hati nurani kita sendiri. Saudaraku yang budiman, dari perjalanan kisah ini, kita belajar bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Sabdo Palon mengingatkan kita bahwa kekuasaan, harta, dan kejayaan hanyalah sementara. Yang abadi adalah kebijaksanaan, keadilan, dan rasa kasih terhadap sesama. Kesan yang tertinggal dari kisah ini bukanlah tentang mistis atau legenda semata, tetapi tentang bagaimana kita, sebagai manusia, mampu mengambil hikmah. Apakah kita bisa berlaku adil? Apakah kita sanggup menjaga kepercayaan? Dan apakah kita siap mendengar suara hati nurani yang sering kita abaikan? Demikianlah kisah ini kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan dalam penyampaian, atau kehilafan dalam merangkai cerita,
Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kisah ini membawa manfaat, menjadi renungan, dan menuntun kita pada kebijaksanaan yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.